Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam program Berkat Pagi. Dan di pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita melihat dalam Yeremia pasalnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Yeremia pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-29. Baik, kita akan lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah, firman Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api dan palu? Dan Nabi Yeremia pun menyatakan kembali bahwa firman Tuhan itu seperti api dan palu. Nah, api dan palu ini kita ketahui adalah sepasang alat yang digunakan untuk membentuk suatu benda yang berasal dari besi. Nah, api digunakan untuk membakar, memanaskan besi agar dapat memuai sehingga menjadi lunak, dan palu digunakan untuk memukul, membentuk besi tersebut sehingga menjadi suatu benda yang diinginkan. Nah, saudara, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat itulah kehidupan kita sedang dibentuk oleh Allah. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman, ketika kita merenungkan firman, maka pada saat itulah kehidupan kita mulai dibentuk oleh Allah. Hati kita, pikiran kita, tindakan kita, sikap kita dan sifat kita mulai dibakar, dipanaskan dan dibentuk. Menggunakan apa? Menggunakan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, dan yang kita renungkan. Dan tinggal bagaimana kehidupan kita menyikapi firman Tuhan yang datang kepada kita. Apakah kita mau dibentuk? Nah, terkadang saudara, manusia seperti ini datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ketika firman itu selesai disampaikan, mereka tidak mengerti apa yang menjadi arti dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Bahkan ada yang tidak mau mengerti arti dari kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, sehingga hal itu membuat mereka menjadi sulit untuk dibentuk oleh Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita menjadi orang yang bebal terhadap pembentukan Allah, tetapi mari kita mau menjadi orang-orang yang mau untuk dibentuk oleh Allah, seperti besi yang dibakar, yang dipanaskan, dan mudah untuk apa? Untuk dibentuk sesuai dengan keinginan yang membentuknya. Nah, firman Tuhan ini pada pagi hari ini digambarkan seperti api dan palu yang akan digunakan untuk membentuk kehidupan saya dan saudara. Lalu siapa yang akan membentuk kita? Yaitu Allah sendirilah yang akan membentuk kita menggunakan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang mau untuk dibentuk oleh Allah. Agar apa? Agar kehidupan kita boleh melihat hal-hal yang besar yang berasal daripada Allah. Dan tentunya Allah itu mempunyai tujuan yang baik dalam kehidupan kita, dalam pembentukannya terhadap kita. Allah tidak pernah bermain-main dengan janjinya ketika kita mau untuk dibentuk oleh Allah. Ya, walaupun terkadang
Proses pembentukan dari Allah itu tidak mudah untuk kita jalani, begitu berat untuk kita alami, begitu sulit untuk kita rasakan. Tapi percayalah bahwa pada akhirnya ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk dibentuk oleh Allah, maka kita akan melihat kemenangan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan kita berpikir karena kehidupan kita sudah terlalu banyak menyakiti Tuhan, menyakiti Allah, lalu mulai timbul pemikiran bahwa Allah tidak akan lagi membentuk kehidupan kita menjadi seperti semula. Justru oleh karena kehidupan kita dirusak oleh dosa dan kita sudah terlalu dalam untuk melakukan kesalahan terhadap Allah, makanya Allah mau kembali membentuk kita untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih berharga lagi bagi Allah. Kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah saudara, dari hal ini kita boleh belajar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah untuk apa? Untuk membentuk kita, sekalipun kita pernah dibentuk lalu kita dirusak oleh dosa. Tapi selagi kita mau untuk dibentuk, maka rencana pembentukan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita menjadi panas. Nah, apakah kita menyadari mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hati kita sedang dibakar, sedang dipanaskan agar hati kita boleh menjadi lunak dan kehidupan kita boleh dengan mudah untuk dibentuk oleh Allah. Sekali lagi, apakah kita mau dibentuk oleh Allah? Itu terlihat dari bagaimana cara kita menyikapi kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita, yang disampaikan kepada kita, yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan. Ketika kita menyikapinya dengan baik, maka kita menunjukkan bahwa kehidupan kita siap untuk dibentuk oleh Allah. Dan mari mulai saat ini kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Allah untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih berharga di hadapan Allah. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kehidupan saya dan saudara, dan akan terus mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita layak untuk dibentuk oleh Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggagalkan rencana pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan tertanam dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Perlu kau